Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Wahyu Tomo. Alhamdulillah, sahabat Wahyu semuanya, kita masih bisa bertemu di acara bincang bersama sahabat Wahyu. Mudah-mudahan sahabat Wahyu semua dalam kondisi sehat walafiat, dan semoga Allah memberikan yang terbaik untuk kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Baik sahabat Wahyu semuanya, insya Allah dalam tema kali ini kita akan mengambil satu tema yang sangat menarik yang sedang dibicarakan oleh banyak kalangan, dan tentunya ini menjadi pro dan kontra. Namun kita akan menyajikan dengan cara yang lebih santai bersama Bang Rocky Al-Maroki. Namun tema kali ini temanya adalah tolak nama jalan Atatürk, tokoh sesat pengkhianat umat. Baik, saya akan sapa Bang Rocky terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Rocky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bang Rocky? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Bang Wahyu? Alhamdulillah sehat. Baik, Bang Rocky. Jadi memang saya baca di CNN Indonesia tanggal 19 Oktober bahwa terdapat geliat penolakan warga soal rencana jalan Atatürk di Jakarta. Bahwa nama tokoh pendiri negara atau founding father Turki, Mustafa Kemal Atatürk, diusulkan untuk menggantikan atau menjadi salah satu nama jalan di DKI Jakarta. Nah, karena hal itu merupakan buah dari diubahnya nama jalan di depan Kedutaan Besar RI di Ankara menjadi nama proklamator sekaligus Presiden pertama RI Soekarno. Nah, Kedubes Turki di Jakarta mengatakan mulanya Kedutaan Besar RI Ankara mengusulkan untuk mengubah nama jalan di depan Kedutaan RI dari Holland Street menjadi Jalan Soekarno. Dan permintaan itu dikabulkan. Kemudian dan permintaan Indonesia soal penamaan Jalan Soekarno ini telah diterima sebagai prinsip resiprokal, yaitu mengubah nama salah satu jalan yang berdekatan atau bersebelahan dengan Kedutaan Besar Turki di Jakarta menjadi Jalan Atatürk. Itu kata Kedubes Turki melalui surat elektronik kepada CNN Indonesia Senin 18 Oktober. Tapi sebagai di sini disebutkan bahwa netizen tuh menolak gitu. Ini ada Mbak Dwi, beliau menyatakan bahwa kayaknya nggak harus seperti itu caranya. Menurut saya untuk menunjukkan kedekatan antara Indonesia dengan Turki bisa dengan cara yang lain. Kalau setiap perjanjian kerjasama atau untuk menunjukkan kedekatan harus lewat mekanisme seperti itu, tidak bakal berhenti di Atatürk saja. Bakal ada negara-negara lain yang meminta hal serupa. Nah, apa tanggapan Bang Rocky terkait rencana penggantian jalan ini dengan nama Jalan Atatürk di DKI Jakarta, Bang Rocky? Ya, saya menyapa dulu para pemirsa. Terima kasih Bung Wahyu dan para pemirsa di seluruh penjuru negeri. Semoga kalian antum semua dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dijauhkan dari mara bahaya, dan tetap sehat, tetap semangat. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, para pemirsa, pendengar, dan pemirsa Bincang Sahabat Wahyu, memang ini menjadi unik ya, kalau bentuk kerjasama negara terus kemudian dikaitkan dengan nama jalan gitu. Itu menurut saya bukan sesuatu yang mesti dilakukan secara substansi, tidak dapat sebenarnya itu. Karena itu lebih banyak kepada formalitas atau hanya sekedar tampilan depan. Kalau kita kerjasama terus ada nama orang lain di jalanan kita gitu. Tapi inti kerjasamanya apa itu tidak menjadi poin penting. Sebenarnya kalau mau bentuk kerjasama itu mestinya poin penting benefit yang didapatkan kedua belah negara, bukan sekedar tampilan nama-namanya ditaruh di negara. Itu malah justru mengganggu keunikan negara-negara lain. Kan kita itu juga tidak ingin mengganggu nama jalan mereka, terus kita paksa-paksa pakai nama kita gitu. Ya, apa urusannya gitu kan. Tapi bentuk kerjasama itu kan bisa diatur, yang paling penting itu benefit kerjasamanya itu apa. Apakah memang bisa diambil kerjasama dalam bentuk pendidikan, tukar-menukar mahasiswa misalnya, tukar-menukar budaya, gitu. Atau kerjasama perdagangan yang saling menguntungkan. Gitu.
bukan kerjasama yang satu untung yang satu rugi, itu bukan kerjasama yang baik. Kan kebanyakan gitu ya, kerjasamanya dalam pertambangan misalnya, itu yang satu untung satu rugi gitu, satu lingkungannya rusak, yang satunya dapat untung semua, itu juga kurang bagus, tidak bagus, bukan kerjasama itu. Ya, kerjasama yang baik dua-duanya saling menguntungkan. Justru menurut saya kerjasama yang ideal dari sebuah negara itu kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan, itu kerjasama peningkatan ilmu pengetahuan sehingga wawasan orang semakin baik. Bukan justru kerjasama saling memberi nama jalan. Nah, menurut saya itu tidak substansial. Apalagi nama jalannya penuh kontroversi, itu pasti mengganggu sekali. Saya pikir gitu, Bung Wahyu. Baik, Bung Rocky. Artinya memang secara kita ketahui Indonesia sendiri memiliki budaya ataupun memiliki jalan-jalan yang memang sebelumnya sudah disematkan ya, sehingga ya pada akhirnya banyak mengalami penolakan oleh warga sendiri. Nah, ini yang sangat menarik. Ternyata MUI itu langsung menyatakan, mengeluarkan fatwanya, Bang Rocky, bahwa di CNN Indonesia tanggal 17 Oktober dengan judul MUI tolak nama Jalan Atatürk, pemikirannya sesat dan menyesatkan. Jadi Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas menolak rencana pemerintah mengganti nama salah satu jalan di Jakarta dengan nama tokoh sekuler sekaligus pendiri Turki modern Mustafa Kemal Atatürk. MUI sendiri pernah mengeluarkan fatwa tentang pluralisme, liberalisme, dan sekulerisme agama pada tahun 2015 lalu. Fatwa itu pada intinya menyatakan bahwa pluralisme, sekulerisme, dan liberalisme agama adalah paham yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Anwar mengklaim bahwa Atatürk merupakan seorang tokoh yang telah mengacak-acak ajaran Islam, bahwa ia menilai banyak hal yang sudah dilakukan Atatürk bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan Anwar menyatakan langkah yang dilakukan Atatürk demi menjadikan Turki menjadi negara maju dengan cara menjauhkan rakyat dari ajaran agama Islam. Jadi Atatürk ini adalah seorang tokoh yang sangat sekuler, yang tidak percaya ajaran agamanya akan bisa menjadi solusi dan akan bisa membawa Turki menjadi negara maju. Jadi dengan fatwa MUI ini, apakah bagaimana Bang Rocky, tanggapan Bang Rocky terkait fatwa MUI ini, Bang Rocky? Ya, kalau menurut saya itu memang wilayahnya MUI mengeluarkan fatwa ya. Kalau mengatakan bahwa memang termasuk tokoh yang sesat, bahkan mengacak-acak ajaran agama, tentu kita hormat kepada MUI karena mereka yang lebih paham lah ajaran agama. Itu yang mana saja yang diacak-acak, mana yang disesatkan, atau mana yang dianggap sebagai sesat bagi suatu agama, tentu MUI yang lebih berkompeten. Apalagi sudah keluar fatwanya ya, bahwa paham sekuler itu termasuk yang ajaran yang sesat. Nah ini Atatürk ini kan tokoh sekuler gitu. Kalau tadi dibilang tokoh sekuler, tokoh yang mencoba memisahkan urusan agama dengan urusan pemerintahan dan membersihkan pemerintahan itu dari ajaran-ajaran agama atau nuansa keagamaan atau spirit keagamaan, sehingga yang muncul memang pemerintahan atau negara yang jauh dari agama gitu. Bukan sekedar jauh dari agama, mungkin di pemerintahan itu dibersihkan betul supaya tidak ada unsur-unsur yang punya spirit agama gitu. Nah itu memang sesat kalau begitu. Memang dan saya menaruh hormat kepada MUI kalau memang fatwa sekuler itu dianggap sesat, dan memang tokoh Atatürk ini memang sebagai bapak Turki ya, dianggap sebagai bapak Turki dan punya paham sekuler. Tentu menurut saya itu sudah ranahnya MUI. Ya tentu kita dukunglah sebagai umat Islam. Saya pikir kita mesti dan harus mendengarkan para pemimpin, para penguasa di negeri ini. Semestinya layaknya mereka mendengarkan fatwa ulamanya, karena ulama itulah yang memberikan guidance atau memberikan pelita cahaya supaya tidak jalan di atas kegelapan. Kira-kira begitu. Jadi kalau pemerintah mau membuat suatu kebijakan, harus mendengarkan MUI gitu. Mana arahnya supaya tidak salah jalan. Dan
kalau MUI sudah mengatakan ini tokoh sekuler yang sesat dan membahayakan, ya jangan diapresiasi atau jangan dipasang gitu. Itu menimbulkan keresahan bagi umat Islam. Apalagi kalau ulama yang berbicara mestinya pemimpin atau kepala negara atau kepala pemerintahan sebelum melangkah mengambil suatu kebijakan atau memutuskan suatu urusan, maka semestinya dia menanya dulu kepada ulama yang tadi bisa memberikan cahaya atau pandangan jalan yang terang gitu ya, supaya tidak salah jalan. Harusnya ditanya gitu. Itu kalau pemimpin yang baik, saya pikir dia harus dekat dengan ulama supaya dia bisa selamat di dunia dan di akhirat. Nah, kalau dia hanya ingin selamat di dunia, ya mungkin dia tidak memandang ulama lagi, sehingga ajaran agama dipinggirkan, sehingga dia tidak tahu mana yang dilarang oleh agama, mana yang tidak, ditabrak saja. Nah, itu ciri-ciri pemerintah yang sekuler biasanya tidak mau kalau diberikan masukan oleh unsur-unsur agama. Nah, saya pikir negara Indonesia ini bukan negara sekuler. Kalau pemerintahan juga mengatakan mereka tidak mau disebut sekuler, saya pikir harus segera mengapresiasi dan mengikuti arahan dari fatwa MUI. Baik, kemudian Bang Rocky, apakah Turki dengan disebutkan bahwa sekulerisme tadi memisahkan antara agama dan kehidupan, itu membawa kepada Republik Turki yang baru? Nah, kemudian ketika kita kembali ke sejarah sebelumnya, apakah memang kondisi yang saat ini itu lebih baik daripada Turki sebelumnya, Bang Rocky? Supaya sahabat Wahyu itu lebih paham, Bang Rocky. Saya melihat dan memberikan highlight atau memberikan catatan penting bagi pandangan sebagian orang yang mengatakan bahwa Atatürk ini bapak Turki modern. Seolah-olah Turki sebelum Atatürk ini kuno gitu. Tidak modern gitu. Harusnya kita lihat secara faktual. Benarkah bahwa sejak dipimpin oleh Atatürk, Turki menjadi negara modern, negara yang lebih hebat? Itu penting juga kita lihat faktanya. Belum saya ingin membahas tentang sistem pemerintahan yang digunakannya, tetapi kita lihat faktanya dulu. Faktanya yang kalau kita lihat sejarah, Turki setelah runtuhnya khilafah atau setelah diklaim sebagai Republik Turki, dianggap sebagai negara modern, itu secara fakta pengaruh di dunia itu jauh lebih kecil daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya Turki itu bisa punya koalisi ketika Perang Dunia I, bisa berkoalisi dengan Jerman, punya pengaruh wilayah yang begitu luas sampai di sebagian Rusia sana, sampai di sebagian Jazirah Arab dan seterusnya. Itu kan di bawah Turki Utsmani. Dia sebagai negara khilafah itu begitu luas dan begitu besar pengaruhnya di tatanan percaturan politik dunia. Lalu kita bandingkan ketika dia menjadi republik, apakah sebesar itu? Apakah lebih hebat dari itu? Tentu faktanya tidak. Dia lebih kecil gitu ya. Bahkan dibilang the sick man, manusia sakit gitu ya. Yeah. Jadi dia dianggap sebagai negara yang sakit. Dianggap lebih kecil, pengaruhnya juga lebih kecil. Masa dikategorikan lebih hebat? Itu yang pertama. Kalau yang kedua, dari segi bentuk pemerintahan atau sistem pemerintahan yang digunakan, apakah sistem sebelumnya yaitu khilafah Utsmani itu lebih modern atau lebih kuno dibandingkan dengan sebutan sebagai bapak modern ketika menggunakan pemerintahan sekuler misalnya gitu. Faktanya sistem pemerintahan republik itu merupakan antitesa dari sistem demokrasi atau kerajaan. Jadi kalau kita bilang bentuk pemerintahan tertua atau kepemimpinan pemerintahan yang paling tua itu adalah autokrasi, model kerajaan, di mana menentukan benar dan salah, baik dan buruk, semua ada di tangan satu orang, yaitu raja. Kemudian masyarakat memprotes, sebagian orang memprotes, ya jangan hanya raja lah yang menentukan baik buruk, benar salah. Kita rakyat juga butuh ikut menentukan. Nah, itulah muncul sistem pemerintahan demokrasi, dan itu terjadinya di Athena Yunani kuno tahun 508 sebelum Masehi. Nah, jadi republik adalah pemerintahan yang dikembalikan kepada publik, bukan hanya kepada satu orang. Penentu benar salah, baik buruk diserahkan kepada publik. Jadi tidak kepada satu orang raja.
Nah, republik itu antitesa dari kerajaan. Dan itu terjadi, gagasan itu sudah kuno itu, tahun 508 sebelum Masehi. Jadi kalau kita bilang sistem demokrasi, itu termasuk sistem pemerintahan yang kuno, bukan modern. Nah, sistem modern itu baru muncul itu ketika tahun 622 Masehi, ketika Rasulullah SAW mendirikan negara Madinah dan membentuk suatu konstitusi tertulis pertama di dunia, yaitu Piagam Madinah atau Madinah Carta tahun 622 Masehi. Jadi kalau kita bilang urutan pemerintahan, saya juga ingin mengklarifikasi dan menegaskan urutan pemerintahan yang paling modernnya, sistemnya yang terbaru adalah sistem khilafah. Karena kalau kita bilang republik, itu antitesa dari autokrasi atau kerajaan. Nah, kemudian kerajaan dikoreksi oleh sistem demokrasi tahun 508 sebelum Masehi di Athena Yunani kuno. Kemudian gagasan itu pun dikoreksi oleh Islam tahun 622 Masehi, 1 abad setelahnya, 1 abad lebih. Jadi yang paling modern tentu sistem khilafah. Jadi kalau dibilang Bapak Turki modern dengan sistem sekuler itu juga menyesatkan. Makanya wajar kalau menurut saya MUI mengatakan sesat dan menyesatkan tadi itu. Jadi kalau sekuler saya pikir itu pemerintahan kembali ke masa republik, itu masa kuno itu. Jadi apalagi ke kerajaan lebih kuno lagi. Jadi kalau mau modern memang harus sistem ketika yang dihapus yaitu sistem khilafah. Dan faktanya ketika menggunakan sistem khilafah, Turki itu sangat berpengaruh di percaturan politik global, politik dunia. Dan wilayahnya begitu luas kan, khilafah Turki Utsmani. Dia menjadi kecil dan menjadi seperti sekarang ini kan ketika mengambil bentuk republik yang ketika dideklarasikan oleh Atatürk yang dikategorikan sebagai ajaran sekuler yang sesat dan menyesatkan tadi. Nah, baik, Bang Rocky. Artinya MUI tadi menjelaskan bahwa pemikiran Atatürk ini pemikiran sesat yang menyesatkan. Nah, kita belum bahas tentang sisi dari pengkhianatannya gitu. Bisa nggak dijelaskan, Bang Rocky, bahwa karena banyak sahabat Wahyu juga masih berpikir bahwa Turki itu kan bapak founding father gitu kan, di mana beliau adalah misalkan pencetus Turki modern. Nah, mungkin bisa dijelaskan bahwa kita ketahui sebenarnya bahwa Mustafa Kemal Atatürk ini adalah seorang pengkhianat gitu, Bang Rocky. Bagaimana menjelaskannya, Bang Rocky? Begini, dia mengklaim sebagai Turki modern, Bapak Turki modern dengan bentuk republik. Itu sudah dikategorikan pemikiran dan ajaran yang sesat dan menyesatkan karena sekuler, memisahkan agama dari kehidupan pemerintah. Tapi dia selain menyesatkan, itu melakukan pengkhianatan terhadap umat, terhadap pemerintahan. Dia termasuk yang mengkudeta. Jadi dia melakukan kudeta terhadap khalifah terakhir atau khalifah yang terakhir, Sultan Hamid. Jadi kalau kita lihat bahwa pengkhianatan terbesar dari Mustafa Kemal Atatürk itu justru dia menggusur, bahkan menutup masjid kebanggaan umat Islam kala itu, yaitu Hagia Sophia, yang awal mulanya masjid, kemudian ditutup menjadi museum. Itu menurut saya sudah sangat jahat dan berkhianat. Bagaimana mungkin tempat ibadah kemudian ditutup dan dijadikan museum saja? Tempat orang sholat, rumahnya Allah, gitu ya, tempat orang memuji dan menyembah Allah, bahwa di bumi Allah. Kemudian masjid itu ditutup, kemudian diganti hanya sebagai museum saja. Ini bentuk pengkhianatan yang besar. Jadi pengkhianatan terhadap umat Islam, di mana tempat ibadah umat Islam dia tutup, diubah menjadi museum. Ya mungkin baru-baru ini Hagia Sophia dibuka kembali menjadi masjid itu kan. Tapi itu bentuk pengkhianatan yang sangat besar, di mana ada masjid ditutup, gitu ya. Tempat ibadah ditutup, tidak ada alasan apapun kecuali memang ingin menunjukkan pengkhianatannya bahwa dia hebat bisa menutup masjid. Saya pikir ini luar biasa. Padahal Hagia Sophia itu kan masjid yang sangat dibanggakan umat Islam kala itu. Itu yang pertama. Jadi dia menutup. Di samping itu, dia mengganti azan, panggilan sholat itu, yang semula berbahasa Arab, diganti dengan bahasa Turki. Siapa yang tidak menggunakan bahasa
Turki dan masih menggunakan bahasa Arab dianggap kriminal dan dia tindak, dia hukum. Nah, ini juga pengkhianatan terhadap umat. Bagaimana mungkin azan yang bahasa Arab kemudian dimusuhi, kemudian tidak boleh dan dilarang. Dan ini bentuk pemerintahan yang sangat diktator. Jadi sekedar azan saja tidak boleh. Termasuk sholat sudah dilarang. Itu yang bisa melarang kan orang-orang ateis dan komunis yang melakukan. Dan sebenarnya pengkhianatan terbesarnya itu bukan sekedar menutup masjid, bukan melarang azan dengan bahasa Arab, dan juga bukan melarang memusuhi bahasa Arab. Pengkhianatan terbesar adalah menghapuskan institusi khilafah itu sendiri dan menggantinya dengan sistem republik itu, atau sistem sekuler itu. Itulah pengkhianatan terbesar. Karena dengan menghapus institusi khilafah itu tahun 1924 itu, maka seluruh ajaran Islam, seluruh hukum-hukum Islam dia ubah itu, tidak bisa lagi ditegakkan. Dengan sistem pemerintahan sekuler, maka hukum-hukum Islam itu tidak bisa ditegakkan lagi, tidak bisa diterapkan. Bahkan tadi saya bilang hukum tentang potong tangan bagi pencuri, hukum rajam bagi pezina, hukum untuk pemabuk khamar, jilid bagi peminum khamar, itu dihapus sama dia semua dan diganti dengan sistem sekuler. Jadi hukum-hukum Islam terlantar. Karena apa? Institusi yang menerapkan hukum Islam dihapus sama dia. Jadi pengkhianatan terbesar terhadap umat Islam dan ajaran Islam adalah menghapus penerapan syariat Islam, yaitu institusi yang menegakkan, itulah institusi khilafah. Itulah pengkhianatan terbesar. Jadi Mustafa Kemal Atatürk ini bukan saja sesat. Kalau sesat itu kan untuk dirinya sendiri ya. Menerapkan sekulerisme untuk dirinya sendiri itu sesat buat dirinya sendiri. Tapi dia menyesatkan orang lain. Bahkan bukan sekedar sesat, dia berkhianat terhadap umat Islam, terhadap kaum muslimin, dengan menghapus institusi yang menerapkan syariat Islam dan menggantinya dengan syariat sekuler. Kira-kira begitulah. Dan dia menghapus itu ajaran-ajaran Islam yang lain tuh, termasuk azan diganti dengan bahasa Turki. Kemudian masjid pun dia tutup gitu ya, diganti Masjid Hagia Sophia yang begitu megah agung itu dia ganti, tutup menjadi museum saja. Ini bentuk pengkhianatan yang dia lakukan. Jadi Mustafa Kemal Atatürk ini bukan saja sesat, tapi dia pengkhianat. Jadi tidak layak dijadikan nama jalan. Masa nama jalan kita dijadikan nama pengkhianat? Atau tentu umat Islam akan marah atau melukai hati umat Islam. Begitu Bung Wahyu. Baik Bang Rocky, kita sampai di sesi apa kata mereka. Ini ada Mas Budi menyatakan karena pro dan kontra sebaiknya nama jalan Mustafa Kemal Atatürk ini diganti saja dengan Muhammad Al-Fatih sehingga umat Islam di Indonesia akan menerima. Nah, apa tanggapan Bang Rocky terkait hal ini? Ya, saya pikir itu gagasan yang baik ya, dan saya pikir siapapun boleh mengusulkan. Tapi kalau dia mengusulkan nama Muhammad Al-Fatih, saya pikir itu lebih tepat ya, karena di mata kaum muslimin, di mata umat Islam, Muhammad Al-Fatih itu seorang pahlawan. Bahkan saya pikir tercatat di dunia itu ya, tercatat di sejarah dunia. Dia termasuk manusia langka. Bahkan kalau dibilang bukan hanya terbaik pasukannya, tapi dia adalah pemimpin terbaik. Sebaik-baik pemimpin pasukan kan yang menaklukkan Konstantinopel. Artinya Muhammad Al-Fatih ini penakluk Konstantinopel ya, Bang Rocky? Ya, ini mungkin perlu kita tahu ya, siapa Muhammad Al-Fatih. Sebagaimana kita perlu tahu siapa Mustafa Kemal Atatürk. Kan kontras sekali itu. Sangat kontras, sangat berlawanan. Satu ini pengkhianat, satu yang pahlawan. Saya pikir kalau nama Muhammad Al-Fatih disebutkan, oh itu umat Islam sebagian besar itu pasti paham betul siapa dia. Dialah pemuda umur 21 tahun gitu ya, menjadi panglima yang menaklukkan Konstantinopel atau Romawi Timur itu. Dan itulah Masjid Hagia Sophia, itulah yang dia pertama kali
tegakkan untuk melaksanakan sholat di situ. Kemudian ditutup oleh Mustafa Kemal Atatürk. Jadi pada tanggal 29 Mei 1453 itulah terjadi sejarah dunia mencatat bahwa Muhammad Al-Fatih, seorang pemuda 21 tahun gitu ya, bisa mengalahkan imperium yang saat itu sangat berkuasa besar sekali dan punya kekuatan yang sangat kuat, Romawi Timur itu, Konstantinopel. Itu bisa ditaklukkan hanya oleh seorang pemuda umur 21 tahun. Coba bayangkan. Tidak ada, saya pikir sekarang jenderal 21 tahun itu. Tidak ada. Mungkin kalau 21 tahun belum jadi jenderal sekarang. Ini kemunduran yang luar biasa itu. Sekarang ini mana ada jenderal umur 21 tahun. Mungkin kalau 21 tahun mungkin masih baru lulus AKABRI gitu. Jadi mungkin masih perwira muda, itu perwira pertama paling. Jadi belum jadi perwira menengah juga, apalagi perwira tinggi. Jauh. Muhammad Al-Fatih itu dididik secara Islam, kemudian memang kalau dikisahkan itu sholat sunnah tidak terlewatkan. Kita ini saja sholat sunnah rawatib sering lewat. Sholat malamnya juga hebat gitu. Nah, kita mungkin sholat malamnya bolong-bolong gitu. Nah, itu pemuda yang luar biasa. Dia tokoh yang sangat luar biasa, yang sangat disegani dunia, bukan hanya disegani umat Islam, disegani dunia. Mereka nggak terbayangkan ada seorang pemuda 21 tahun bisa menaklukkan Romawi Timur, Konstantinopel yang begitu kuat di zaman itu, dengan persenjataan yang begitu modern, dengan benteng yang begitu kokoh. Gitu. Bahkan untuk bisa menembus barikade di laut, Muhammad Al-Fatih punya cara tersendiri, yaitu melewatkan kapal di atas gunung. Nah, itu tidak mungkin terjadi di masa sekarang, tidak terpikirkan oleh sekarang. Kapal berlayar di atas gunung, kemudian turun masuk ke laut lagi. Itu luar biasa. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang hebat. Nah, kalau mau memberikan nama jalan Muhammad Al-Fatih atau Sultan Mehmed II misalnya, saya pikir itu justru tidak akan menjadi polemik. Saya pikir coba mereka akan memasukkan nama jalan itu. Saya pikir umat Islam welcome saja, senang-senang saja. Justru merasa bangga. Tapi kalau dikasih nama Muhammad dikasih nama Kemal Atatürk, waduh, itu udah sesat, pengkhianat umat lagi kan gitu. Jadi kalau Muhammad Al-Fatih jelas nama yang sangat dikagumi, sangat dibanggakan dan dihormati oleh kaum muslimin, bahkan juga disegani oleh musuh-musuhnya. Begitu luar biasanya, karena begitu masuk Konstantinopel itu dia lindungi. Jadi yang masih punya rumah di situ, masih mau tinggal di situ, dilindungi. Siapa yang beragama non-muslim juga dilindungi sama dia. Tidak perlu harus masuk Islam. Tidak. Itu memang Islam rahmatan lil alamin, betul itu. Jadi memang ini kebanyakan orang nggak paham. Jadi kalau Islam masuk di suatu daerah dianggap daerah itu harus semua masuk Islam. Tidak. Yang semua dilindungi, hak-haknya dilindungi. Tidak boleh juga hartanya dirampas ataupun dirusak bangunannya, tidak boleh. Nah itulah kalau betul-betul menjalankan Islam dengan baik. Nah ini yang saya pikir propaganda negatif dari orang-orang yang benci terhadap Islam, selalu mengatakan radikal, berbahaya dan seterusnya. Saya pikir ini perlu kita dudukkan, perlu kita jelaskan dengan baik supaya orang tidak salah paham. Mungkin itu, Bung Wahyu. Baik, terima kasih banyak Bang Rocky. Nah, mungkin ini sebagai closing statement sekaligus pertanyaan terakhir dari saya, Bang Rocky. Artinya, apakah kita harus menolak nama jalan Atatürk tersebut, Bang Rocky? Ya. Rencana pemberian nama Mustafa Kemal Atatürk di DKI Jakarta, Bang Rocky. Ya, saya pikir ini kalaupun sebagai Muslim itu harusnya memahami betul siapa yang menjadi pahlawan, siapa yang menjadi pengkhianat. Tentu Atatürk ini bukan hanya sebagai pengkhianat umat, dia tokoh sesat, tokoh sekuler yang menyesatkan. Jadi saya justru menduga ataupun melihat bahwa ini wujud bahasanya ingin mengokohkan paham sekuler gitu di negeri ini, dan saya pikir tokohnya pun akan dijadikan simbol di situ, dipancang di nama jalan supaya orang tahu bahwa ini loh tokoh sekuler, kita itu bisa tokoh sekuler di sini. Itu bahasanya mungkin begitu ya. Nah, saya pikir ini melecehkan bukan saja umat Islam, MUI pun dilecehkan berarti. Karena MUI sudah menegaskan bahwa sekuler itu paham yang sesat. Gitu.
Kemudian orang yang mengusung paham itu tentu orang yang sesat. Nah, ternyata orang yang mengusung paham sekuler itu ternyata namanya Ataturk itu. Dan kita tahu Ataturk itu adalah pengkhianat karena sudah menutup masjid menjadi museum, mengubah azan dari bahasa Arab menjadi bahasa Turki, bahkan melarang penerapan syariat Islam dengan menghapus institusi penegak syariat Islam, yaitu institusi khilafah. Saya pikir itu pengkhianatan terbesar. Nah, kalau udah melakukan pengkhianatan itu, dia bukan sekedar sesat untuk dirinya sendiri. Dia tokoh sekuler yang sesat, gitu ya. Menurut MUI, sementara dia bukan hanya sekedar sekuler, tapi dia seorang pengkhianat terhadap umat Islam dengan menutup masjid, dengan mengganti azan dengan bahasa Arab, dengan mengganti ajaran-ajaran Islam, penerapan hukum Islam itu diganti semua, bahkan menghapus institusi umat Islam, yaitu khilafah yang mempersatukan, yang melindungi umat Islam. Nah, ini saya pikir memang wajib itu. Sebagai Muslim, kalau dia tidak menolak orang yang sudah jelas sebagai sesat, kemudian sebagai pengkhianat, kemudian dalam hatinya diam saja, tidak ada sedikit pun penolakan, nah itu termasuk fasik, gitu ya. Sementara dia ketika melihat seperti ini, kalau yang punya kekuasaan wajib menolak dengan kekuasaan. Kalau yang punya mulut dengan suaranya seperti kita ini tidak punya kekuasaan, ya tentu dengan lisan. Maka kita harus menolak dengan cara lisan. Kalau dengan lisan takut, harus menolak dalam hati. Dengan doa dan segala macamnya itu. Tapi itu kategori Nabi selemah-lemah iman. Oleh karena itu, kita minimal lah jangan selemah-lemah iman. Harus ngomong bahwa kita itu menolak itu. Nah, gitu kira-kira ya. Jadi wajib setiap Muslim melakukan penolakan terhadap simbol sekulerisme ataupun tokoh sekuler yang ingin dijadikan simbol di negeri ini, yang ingin ditancapkan sebagai nama jalan. Saya pikir ini memang harus ditolak dan wajib untuk ditolak, karena memang negeri ini kita harus bersihkan dari orang-orang sesat, orang-orang sekuler, orang-orang yang mengkhianat. Ini Ataturk ini kalau dia dipasang situ berarti memang kita melindungi orang sesat, orang pengkhianat. Saya pikir seluruh dunia tahu bahwa Ataturk ini meninggalnya pun sulit, dengan berbagai macam penyakit disandang dan begitu menyedihkan, bahkan mungkin bumi pun sampai hari ini belum mau menerimanya. Nah, apakah orang-orang seperti ini, pengkhianat seperti ini, mau kita pajang dengan nama jalan? Itu berbahaya karena bisa saja mengundang bencana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, pada closing statement saya kali ini, kepada para penguasa yang punya kewenangan, baik itu Menteri Luar Negeri ataupun Pemda DKI ataupun Presiden yang punya hubungan dengan kenegaraan, yang punya otoritas tertinggi, dia pasti dimintai pertanggungjawaban lebih besar. Maka sebagai punya kewenangan, saya himbau, saya nasihati, saya berikan saran untuk segera memutuskan dengan tegas diganti nama itu atau ditolak, diganti yang lain. Tadi kalau usulan Muhammad Al-Fatih tentu saya pikir itu usulan yang baik. Kemudian bagi orang yang tidak punya kekuasaan, bukan pejabat, bukan penguasa, bukan presiden, bukan menteri, seperti kita sebagai kaum muslim biasa, maka dengan lisan kita menyatakan penolakan. Inilah wujud kecintaan kita kepada Islam sebagai kaum muslimin, dan juga kecintaan kita kepada Islam dan perumusan kita terhadap menyatakan ketidakrelaan kita, ketidakredoan kita kepada orang yang sudah mengkhianati umat Islam atau sekuler, kategori MUI itu sesat. Maka kita harus ucapkan penolakan itu dengan lisan. Bagi yang memang takut sama sekali, gitu, minimal dalam hati dia menolak itu. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Saya pikir kita masih punya pilihan untuk bisa berbicara. Maka saya himbau jangan diam, seluruh penduduk negeri ini menyatakan penolakannya secara lisan maupun menasihati para penguasa. Saya pikir mungkin itu. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bang Rocky, kita sudah sampai di penghujung acara bincang bersama Sahabat Wahyu kali ini dengan tema Tolak Nama Jalan Ataturk, Tokoh Sesat, Pengkhianat Umat. Semoga menambah wawasan, menambah pengetahuan kita, dan juga menjadikan keimanan kita semakin meningkat. Dengan mengetahui bahwa
ada sesuatu yang memang menyalahi aturan Islam. Dan kita sebagai seorang Muslim harus memperjuangkan agar syariat Islam itu bisa diterapkan. Nah, mungkin ini hanya sekedar rencana jalan yang ingin dibangun. Tapi kita tahu Mustafa Kemal Atatürk mempunyai sejarah yang kelam, di mana tokoh ini adalah tokoh sesat dan pengkhianat umat Islam. Karenanya kita harus menolak. Baik sahabat Wahyu semuanya, sampai berjumpa lagi di Bincang Bersama Sahabat Wahyu untuk episode selanjutnya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, dan sekali lagi saya ucapkan jazakallah khairan kasron kepada Bang Rocky Al-Maroki. Kita berjumpa lagi dalam episode selanjutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.